Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari yang indah ini kita bersatu hati, berdoa dan menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa Allah kami yang penuh kasih. Pagi hari ini Tuhan bersatu hati kami mau sembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kiranya Kau hadir dan bertahta di antara setiap kami. Amin. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, terjengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh kuasa-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku
Bapa, sungguh kami bersyukur kami punya Allah sebaik Engkau, kami punya Allah sehebat Engkau Tuhan. Tiada satupun di dunia yang seperti Engkau. Dan pada pagi ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu, kiranya Engkau bertata di antara setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tetap dengan tema yang sama, yaitu integritas orang percaya. Tetapi saya ingin membagikan, kalau boleh saya membagikan tema, yaitu ciri-ciri orang yang berintegritas. Kita tahu bahwa dimanapun kita harus mempunyai integritas di dalam kehidupan ini. Entah kita di sekolah, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, kita harus memiliki integritas di dalam kehidupan ini. Integritas itu sendiri berarti jujur, adil, tulus, memiliki ketetapan hati, dan dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Maka kita sebagai orang percaya harus mempunyai sikap yang satu ini, yaitu integritas Bapak Ibu. Karena Tuhan menyukai kita hidup dalam kemurnian dan keaslian. Bahkan lawan kata dari integritas itu sendiri adalah kemunafikan. Orang yang munafik yaitu orang yang di depan kita terlihat baik, di depan kita terlihat menyukai kita, padahal di belakang kita menjelekkan kita. Berlaku baik di depan, padahal di belakang kita juga membenci kita. 1 Petrus 2 ayat 1 di sana dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Maka tentunya bahwa Tuhan tidak menyukai hal yaitu kemunafikan Bapak Ibu. Tuhan lebih suka kita yaitu berintegritas, asli dan murni Bapak Ibu. Bagaimana ciri-ciri orang yang berintegritas di dalam kehidupannya? 1, memiliki ketetapan hati. Contoh Alkitab yang memiliki ketetapan hati yaitu Daniel Bapak Ibu. Karena Daniel memiliki ketetapan hati dan terus berpegang pada kebenaran. Bahkan dia tidak mau menajiskan dirinya oleh santapan raja Bapak Ibu. 1 Daniel ayat ke-8 di sana dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, ada 2 hal alasan penafsiran kenapa Daniel tidak mau menajiskan diri oleh santapan raja. Yang pertama adalah makanan Raja Babel telah dipersembahkan kepada berhala Babilonia waktu itu. Yang kedua adalah karena di Babel setelah makan sering melakukan pesta pora, kemabukan, sehingga melakukan kenajisan dan kekerasan Bapak Ibu. Jadi itu yang tidak disukai Tuhan. Dan ini alasan kenapa Daniel memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya oleh santapan raja. Daniel ingin menjadi seorang yang benar di dalam Tuhan Bapak Ibu. Yang menarik adalah ketika Daniel mempunyai ketetapan hati dan tidak menajiskan dirinya oleh santapan raja. Bahkan Tuhan mengaruniai Daniel ketika dia memiliki ketetapan hati Bapak Ibu, yaitu 10 kali lebih pintar dari orang-orang biasa Bapak Ibu. Hal ini di atas menunjukkan ketika kita mempunyai ketetapan hati, kita menjadi pribadi yang tidak mudah digoyahkan dan tidak mudah diombang-ambingkan Bapak Ibu. Dan Tuhan akan melakukan kita, memberkati kita. Mungkin di pekerjaan kita, etos kerja kita bagus. Di sekolah kita bisa menjadi orang yang berprestasi. Karena Tuhan memberkati kita, memakai hikmat yang diberikan Daniel itu diberikan kepada kita juga. Ketika kita memilih untuk mengerti, yaitu kita harus berketetapan hati di dalam Tuhan. Banyak hal di dunia ini seringkali menawarkan suatu hal yang enak Bapak Ibu.
Dosa terlihat enak ketika di depan, tetapi ujungnya maut Bapak Ibu. Karena itu kita harus pandai-pandai memilih untuk kita berketetapan hati seperti Daniel, hidup benar di dalam Tuhan. Seringkali dosa itu berani mengajak kita, membujuk kita untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari Tuhan. Tapi ketika kita mempunyai ketetapan hati, kita akan tetap dekat dengan Tuhan, kita akan tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana ciri orang yang mempunyai integritas di dalam kehidupannya? Yang kedua, kerendahan hati. Daniel memiliki satu karunia yang dinamakan bisa mengartikan mimpi Bapak Ibu, mimpi Raja Nebukadnezar waktu itu. Tetapi Daniel memiliki kerendahan hati dan dia berkata, bukan aku tetapi Tuhan. Mari kita buka di dalam Daniel 2 ayat 28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang telah terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi, penglihatan tuanku dilihat di tempat tidur ini. Saya teringat dengan perkataan salah satu kakak rohani saya yang selalu berkata ketika kita diurapi, ketika kita diberkati, ketika kita diberikan semua karunia, kita harus sadar bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu semua Tuhan dan bukan kita Bapak Ibu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan bagi dua. Kita hanya alatnya yang dipakai untuk memberitakan firman kebenaran kepada dunia ini. Artinya bahwa ketika kita diberikan karunia dan keahlian, diberikan sesuatu keberhasilan, kesuksesan, pakai itu untuk melayani Bapak Ibu. Pakai itu untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana yang butuh keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang melakukan segala sesuatu dan sadar bahwa itu semua Tuhan dan bukan dirinya. Ciri-ciri orang yang memiliki integritas dalam hidupnya, yang pertama adalah memiliki ketetapan hati, yang kedua adalah memiliki kerendahan hati. Saya percaya ketika dua hal ini ada di dalam kehidupan kita, maka orang itu akan terlihat orang itu memiliki integritas di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah hidup kami sama dan murni di hadapan Tuhan. Tidak ada sandiwara atau tidak ada kemunafikan, tetapi hidup kami penuh dengan integritas karena kami orang percaya yang berintegritas di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Seringkali kami tidak mampu, tetapi Roh-Mu biarlah memampukan setiap kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.